Halo Sobat YouTuber, baru kali ini dan pertama kali Google AdSense eh, menerapkan pajak untuk layanan yang bersumber di US ya, baik itu untuk YouTube ataupun blogger, AdMob ataupun yang lainnya yang bersumber di Google AdSense ya, semua dikenakan pajak nominal. eh, Pemotongannya itu cukup lumayan besar ya, sekitar 10 sampai 30%. Nah, ini dan baru pagi tadi sekitar pukul 3 saya mendapatkan notifikasi dari Google. Mungkin untuk pengguna-pengguna yang lain juga akan dapat notifikasi. Apa impact dari ini jika kita tidak akan melakukan setting konfirmasi pajak, kita tidak akan menerima pembayarannya. Karena di sini disebutkan bahwa untuk pencairan dana dari Google AdSense kita harus menerapkan pajak yang diberlakukan di US ya, untuk layanan Google AdSense itu sendiri. Nah, ini email yang dikirim ke saya seperti ini. Ini dalam bentuk format bahasa Inggris ya, dari YouTube-nya sendiri. Kemudian di Google AdSense juga ada. Di sini ada notifikasi kalau kita harus menginformasikan pajak atau mengelola data-data pajak kita ya. Dan bagaimana cara ngisinya saya akan jelaskan di video kali ini ya. Dan ini juga baru pertama kali saya isu untuk apa klaim pajak di YouTube dan juga platform yang saya ikuti seperti Google AdSense, Blogger dan juga AdMob. Kenapa saya pakai AdMob? Karena saya sendiri seorang developer Android. Saya pakai AdMob untuk mendapatkan royalti dari Google itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa field yang harus kita isi ya, baik itu jenis pajaknya perorangan ataupun institusi ataupun entitas. Di sini karena saya perorangan, saya pilih perorangan individu. Mungkin kalau yang company harus disebutkan ya. Lebih baik perorangan aja, lebih simpel dan tidak berbelit-belit. Nah, kita ikutin aja. Kemudian kita isi lagi. Kita isi, pilih. Ada dua jenis di sini. Ada WP W8 Band, W8 ECI. Nah, ini yang membedakan adalah kalau W8 ECI itu lebih ke entitas dan W8 Band itu lebih ke perorangan dan eh, personal ya, istilahnya personal, kayak kita sebagai blogger, sebagai YouTuber, sebagai pengembang developer Android itu mungkin bisa dipilih W8 Band ya. Oke, di sini kita coba isi nanti. Kita pilih seperti ini. Emang agak sedikit membingungkan sih, karena pajak di AS itu kan berbeda di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin nanti akan ada penyesuaian dengan pajak di Indonesia ya. Berapa persen pendapatan yang dihasilkan akan dipotong. Tapi saya di sini memilihnya W8 band dulu karena saya perorangan, bukan individu ya. Nanti kita isi coba. Nah, seperti ini. Tapi jangan khawatir, setelah kita isi nanti kita bisa mencairkan ya. Yang penting kita isi aja dulu peraturan dari Google terkait informasi pajak ya. Kemudian kita klik mulai formulir. Kita tunggu. Di sini aku juga agak kaget karena baru pagi tadi saya mendapatkan notifikasi di dua perangkat saya, baik itu di YouTube, di AdMob, dan juga di blogspot saya. Ada tiga perangkat yang saya ikuti itu, di YouTube, blog, dan juga AdMob. Itu semua langsung muncul notifikasi seperti itu. Harus mematuhi kebijakan yang di AS. Di sini harus kita isi ya, baik itu untuk nama, kemudian alamat, dan juga untuk jenis pajak ya. Tapi di sini karena saya bukan warga negara AS, saya juga tidak isi nomor wajib pajak ya.
karena itu sifatnya opsional. Saya kirim berikutnya aja. Nah, seperti ini. Ini harus kita isi. Kalau sobat pengguna di AS mungkin harus diisi, karena saya bukan, ya saya kosongkan. Untuk alamat juga harus diisi ya. Usahakan alamat di sini sesuai dengan alamat KTP ya. Kalau enggak, takutnya nanti ada surat pengiriman pajak dari US akan nyasar kemana-mana, dan jika ada tagihan atau perihal konfirmasi pajak di kita di negara Indonesia, kita susah untuk mengajukan klaim karena kita sendiri sudah dipotong di US-nya. Jadi lebih baik saya sarankan samakan dengan yang ada di KTP. Oke, seperti ini. Saya samakan sesuai yang ada di KTP ya, biar lebih gampang saat kita menerima bukti potong. Kalau di Indonesia namanya bukti potong, kalau di sana formulir bukti apa istilahnya tadi itu ada agak sedikit aneh, bukti pemungutan. Sama sih sebetulnya, cuma agak sedikit membingungkan karena pajaknya itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Istilahnya TIN dan ETIN dan EIN. Kalau di kita kan NPWP. Nah, kita isi aja seperti ini. Kita isi alamat, kelurahan, terus kota, provinsi, kode pos, warga negara, kewarganegaraan, kita juga isi. Seperti ini. Oke, kita tunggu. Karena saya sendiri harus menyamakan dengan KTP, jadi agak lama ya. Mungkin sambil menunggu, nggak ada salahnya jika kamu juga ikut berkomentar di video ini ya, agar kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi bagaimana cara penerapannya, karena ini agak-agak riskan dikit. Nah, mungkin yang belum menerapkan pajak, mungkin ini, jika yang pendapatannya udah gede, artis-artis itu akan kaget menerima ini, karena potongannya itu cukup besar, 10 sampai 30%. 30% kalau misalkan sekelas artis bisa sampai 500 juta ya, 30%-nya ya hampir 150 juta sendiri. Cukup fantastis ya. Jadi dia kita juga nggak pungkiri harus rela. Jadi sekarang artis-artis juga nggak bisa dengan YouTube harus berbangga pendapatannya gede, enggak, karena pemotongan di sini juga cukup gede di US, sekitar 10 sampai 30%. Apalagi kalau institusi. Nah, itu beda lagi ya. Saya nggak pilih institusi karena nanti takutnya pengisiannya agak ribet ya. Saya coba pilih iya dulu untuk melihat apa sih bedanya iya dan tidak. Ternyata setelah saya pilih iya di sini di bagian perjanjian pajak, itu saya saat mengisi itu agak-agak submit agak delay dan nggak bisa di submit seperti ini. Saya juga agak baca, cuman kita lihat di sini ada negara yang di approve, kemudian layanan yang kita ikuti apa. Di situ di bawahnya ada AdSense, kemudian YouTube Play, YouTube personal. Nah, seperti ini. Ini ada yang wajib kita isi seperti ini.
Setelah saya pilih ya dan saya submit itu tidak berjalan di bagian ini, akhirnya saya pilih ke pilihan opsi yang pertama ya. Saya pilih tidak. Nah, saya pilih tidak untuk bagian di perjanjian pajak ya. Jadi dalam arti saya akan gunakan 0%. Entah nggak tahu apakah nanti disetujui atau enggaknya. Tapi karena saya nggak bisa submit di sini, ya saya gunakan tidak kena potongan, dan di bagian presentase pemotongan saya pilih yang 0%. Seperti itu ada pilihan 10% sampai 30%, ada beda-beda. Untuk YouTube hak cipta, kalau kita punya hak cipta itu segitu, kalau non ya 0%. Di sini ada dua pilihan, kita harus pasalnya ada 0 sampai 10% gitu. Karena di submit di sini nggak jalan ya, kita lihat nih, ini submit dan tidak ada respon, tapi masih ada warning dan tidak muncul notif apa-apa. Jadi saya putuskan untuk memilih yang pilihan pertama dengan opsi perjanjian tidak dikenakan pajak ataupun sesuai dari kebijakan dari US ya, Google itu sendiri. Saya pilih tidak aja untuk lebih cepatnya. Tapi jangan lupa untuk setiap klause di pajak ini sobat baca secara sesakma ya, secara hati-hati, secara detail, jangan langsung isi-isi aja, takutnya nanti malah berantakan kemana-mana. Oke, kita coba sampai proses terakhir ini karena baru pertama kali ini. Oke, kita coba lihat. Ini saya pilih tidak, kemudian saya berikutnya apakah bisa di next. Nah, kita lihat seperti ini. Oke, ini adalah pratinjau dokumen, kita centang. Kita juga bisa baca ya di sini. Kita lihat seperti ini, kita baca. Ini secara otomatis ini akan masuk di bagian page sendiri ya. Kita agree aja, oke. Kemudian berikutnya, kemudian sertifikasi, kita isi nama sesuai nama di KTP ya. Nah, nama sesuai KTP saya isi. Oke, kemudian di sini, tapi dengan adanya ini kita harus hati-hati, takutnya ada salah satu atau ada oknum yang mengatasnamakan Google untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi jangan selalu percaya, karena otoritas Google di Asia itu berada di Singapura, dan untuk melakukannya itu harus confirm ke semua Google ya. Jangan percaya kalau ada email tiba-tiba mengatasnamakan Google. Itu biasanya kalau Google dia punya @google.com, bukan @nya itu beda. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Ini adalah akun resmi saya di Google AdSense, jadi saya tidak akan tutup-tutupin. Ini karena saya baru pertama kali menerima notif ini jam 3 pagi, saya coba terapkan. Di sini saya pilih yang atas saja. Karena kalau yang di bawah ini kita akan dikenakan pemotongan pendapatan yang sebelumnya ya. Oke, kita tunggu beberapa saat apakah pengajuan saya akan diterima. Di sini langsung disetujui ya, langsung ada tulisan disetujui seperti ini. Oke, mungkin ini bisa membantu teman-teman dan sedikit memberikan informasi bahwa di YouTube layanan Google itu ada namanya tag
atau klaim pajak. Jadi kita harus menerapkan ini. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial video berikutnya di channel Gatot ID yang selalu up to date, yang selalu memberikan inspiratif seputar IT, coding, gadget, dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk support terus channel Gatot ID dengan cara subscribe, like, dan juga share.